Berawal di Semarang sekitar tahun 1970-an, memperlihatkan kegiatan jual beli para warga di sebuah pasar tradisional. Lalu terlihat salah satu toko milik Sucipto yang ramai diburu para pembeli. Selain ramah, Sucipto juga dikenal dermawan. Hal tersebut membuat Sardi iri karena pelanggan setianya pada lari ke toko milik Sucipto. Perlu kita ketahui bahwa Sardi ini adalah ipar atau kakak dari istri Sucipto. Singkat cerita, pasar pun tutup dan Sucipto memperoleh uang yang lumayan banyak. Setelah itu ia ke rumah sakit karena ternyata uang itu akan digunakan untuk biaya operasi anaknya. Namun sebelum itu kita perkenalkan keluarga kecil Sucipto, yakni Marni, Syifa, dan juga Ardi. Beberapa hari kemudian Ardi pun tersadar pasca hari operasinya itu. Namun pandangan Ardi secara samar-samar melihat sosok yang menyeramkan. Ardi begitu kaget karena ternyata itu adalah sosok arwah kakek-kakek. Lalu di rumah Ardi yang saat itu bermain bersama Syifa melihat lagi wujud kakek-kakek tersebut. Namun Ardi memilih untuk diam dan belum memberitahukan ke siapa-siapa tentang penglihatannya itu. Ardi begitu kaget karena ternyata itu adalah sosok arwah kakek-kakek. Di sore harinya, Marni mengajak Ardi untuk periksa mata, dikarenakan Ardi selalu mengeluh sakit di matanya. Akan tetapi, anehnya dari pemeriksaan dokter, mata Ardi tidak menderita kelainan apa-apa. Di sisi lain, Sucipto yang akan menutup tokonya merasa kesulitan karena ada sebuah bungkusan yang menyangkut di papan penutupnya. Setelah membukanya, ternyata isi bungkusan itu adalah sebuah paku dan kemungkinan itu adalah kiriman santet dari seseorang. Sucipto pun curiga jika kiriman itu berasal dari Sardi yang iri terhadap kejayaan tokonya. Karena merasa jengkel, Sucipto pun membuang bungkusan dan siap untuk pulang ke rumah. Di sini ia sempat mengeluhkan bahunya yang terasa pegal dan berat. Sesampainya di rumah, Sucipto memberitahukan istrinya kalau pundaknya itu terasa berat. Ia juga membangunkan Ardi untuk menanyakan keadaan matanya. Namun anehnya lagi, Ardi tiba-tiba berteriak sesaat ia melihat ayahnya itu. Ia berlari menuju Marni dan memberitahukan jika ada perempuan menyeramkan di atas sang ayah. Bapak, ada perempuan medeni. Untuk itulah Sucipto memanggil Rustam selaku orang pintar untuk memeriksa Ardi. Rustam memberitahukan Sucipto di mana hal seperti itu memang biasa terjadi. Mata batin Ardi terbuka setelah operasi. Dia bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Wanita yang dilihat semalam ternyata ikut bersama Sucipto dari pasar. Namun untungnya Rustam dapat mengusirnya. Sucipto lantas bertanya, bagaimana cara menghentikan ini semua? Tapi jendela penglihatannya iso dipersempit. Dipersempit. Ya, jadi dia hanya bisa melihat mereka yang mau menampakkan diri. Kalau mereka nggak mau, nggak akan bisa. Untuk itu, saya bisa bantu. Rustam juga memberikan satu pesan, sebisa mungkin Ardi menghindari pasar. Sebagai tempat dagang, pasti ada penipuan, kebohongan, kecurangan, ingkar janji, dan sumpah palsu. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Di tempat itu ada dunia yang tak seorang pun ingin melihatnya. Belum lagi perdagangan yang bersekutu dengan makhluk gaib, kemusyrikan, ada pesugihan, dan santet. Lalu film pun baru dimulai. Lalu scene beralih ke beberapa tahun kemudian.
Saat itu Ardi dan Syifa sudah menginjak usia remaja. Sucipto juga menunjukkan kegagahannya, berhasil membuatkan adik untuk Ardi dan Syifa yang bernama Arif. Di saat mereka sedang sarapan bersama, Marni mengingatkan Ardi di mana hari itu ia harus membayar SPP sekolahnya. Ardi yang baru mengingat hal tersebut sekalian meminta uang jajan kepada sang ibu. Namun Marni malah menyuruh Ardi untuk mampir ke pasar untuk meminta uang kepada Sucipto. Lalu ekspresi Ardi pun seketika berubah. Di, ini hari terakhir bayar kuliah kan? Oh iya, Bu. Sekalian duit jajan aku. Mampir pasar, minta bapak. Ibu sama Mbok kan mau ke rumah bule, adik-adik kan sekolah. Iya, Bu. Tapi Cepet-cepet aja. Apalagi ia tahu kalau dulu waktu kecil Pak Rustam berpesan agar Ardi tidak boleh ke pasar. Namun ia tidak punya pilihan lain karena ibu harus mengantarkan Syifa dan Arif ke sekolah. Lalu singkat cerita, Ardi pun tiba di pasar. Sesampainya di sana, Ardi dapat merasakan aura negatif yang begitu kuat di tempat jual beli tersebut. Saat ia berjalan masuk, Ardi melihat di salah satu warung makan menggunakan penglaris berupa air liur demit. Begitu juga sebuah toko kain, ia melihat sosok demit bertubuh gempal yang menjadi penglaris usaha itu. Ardi yang ketakutan berlari dengan panik dan tidak sengaja menabrak seorang pria bernama Wicak. Ternyata Wicak ini bersebelahan dengan toko Sucipto dan hampir mirip menjual barang dagangan yang sama. nyuwun pangapunten nggih, Pak. Wes mas, ora usah dipikir. Pak Wicak ki isih mumet. Masalahnya seminggu iki anake bar ora ono. Nggih, Bu. Iya. Matur suwun, Bu. Monggo. Sesampainya di toko, Ardi pun langsung mencari Sucipto. Namun ia tidak sengaja mendengar Sucipto dan Sardi sedang beradu argumen. Di sana terdengar Sardi yang tidak sedang Sucipto serakah. Namun Sucipto mengatakan semua itu bukan karena ia serakah, melainkan karena rezeki dari yang di atas. Sardi yang kesal akhirnya pun pergi. Angel, wes, sakarepmu. Ardi sendiri juga tidak habis pikir dengan Sardi yang entah sampai kapan Sardi harus memusuhi keluarganya. Mungkin karena Sardi iri dengan Sucipto yang mempunyai toko yang selalu ramai. Sementara Sardi sendiri, istri dan anaknya sudah meninggal dunia. Tokonya sepi dan hidupnya pas-pasan. Namun Sucipto menasihati Ardi karena bagaimanapun juga Sardi adalah pamannya. Arep opo? Uang kuliah toh, Pak. Hari ini terakhir. Setelah itu Ardi meminta uang kuliah kepada Sucipto. Sucipto pun langsung masuk ke sebuah ruangan rahasia di mana Sucipto terlihat menjaga privasi di ruangan tersebut. Setelah mendapatkan uang, Ardi pun bergegas untuk pergi ke kampus. Di malam harinya, Sucipto kembali mendapatkan kiriman bungkusan santet dari pesaingnya. Ternyata setelah dibuka, isi bungkusan itu adalah sebuah tengkorak. Bersama dengan itu, terdengar suara yang menyeramkan. Dan Sucipto pun mendapatkan gangguan-gangguan. Podo maju kabeh. Aku Laudi. Setelah gangguan dan suara-suara menyeramkan itu berhenti, lalu Sucipto langsung membuang bungkusan santet tersebut. Singkat cerita, di malam hari saat tertidur, Sucipto mengalami mimpi buruk. Dirinya saat itu berada di tengah hutan dan dijadikan sebagai tumbal sebuah ritual. Seorang dukun yang kita sebut saja Mbok Hati kemudian menghembuskan aura jahat ke dalam tubuh Sucipto. Hal
tersebut tidak terlihat seperti mimpi buruk karena Sucipto memang merasakan sakitnya di dunia nyata. Lalu keesokan harinya Sucipto sekeluarga pun sarapan bersama dan secara tiba-tiba Sucipto mengalami muntah darah. Sucipto kemudian pingsan yang membuat Ardi dan yang lainnya sangat panik. Setelah dibawa ke rumah sakit, anehnya pemeriksaan dokter mengatakan tidak ada luka dalam dan semua organ dalam kondisi baik. Dan yang lebih anehnya lagi, Sucipto tiba-tiba ingin pulang saja tanpa mengharapkan obat-obatan dari dokter. Setelah di rumah, tetangga-tetangga Sucipto pun datang untuk menjenguknya. Mereka memberikan saran kepada Sucipto untuk memanggil orang pintar untuk memeriksa keadaannya. Mereka takut kalau Sucipto terkena santet. Hal itu dikarenakan tokonya Sucipto paling laris dan pasti ada saja orang yang iri hati. Namun Sucipto menolak karena tidak percaya dengan ilmu-ilmu gaib seperti itu. Ardi yang tidak sengaja mendengar pembicaraan itu tertarik membaca buku adiknya, yaitu tentang kejahatan dunia gaib, yang terutama di bab 5 yang membahas tentang ilmu santet. Karena Sucipto yang sedang sakit, akhirnya Ardi mengantarkan ibunya untuk sementara menjaga toko di sana. Sardi menanyakan keadaan Sucipto dan memberikan jamu kepada Marni untuk diberikan kepada Sucipto. Marni pun menyuruh Ardi untuk memberikan jamu itu kepada sang ayah. Namun, di tengah jalan Ardi membuang jamu itu ke tempat sampah. Di sisi lain, Arif saat itu baru pulang sekolah. Pembantu rumah tangga izin kepada Arif untuk pulang karena ada acara keluarga saat itu. Saat itu, Arif melihat sebuah bingkisan berada di teras rumahnya. Saat dibuka, ya ternyata itu adalah kiriman santet, sama seperti santet yang ditemukan Sucipto di pasar. Hal itu juga diikuti dengan terdengarnya suara-suara menyeramkan lagi. Arif yang ketakutan kemudian masuk ke dalam rumah. Karena kejadian tersebut, malam harinya Arif pun langsung demam. Entah pertanda apa, Arif ingin malam itu Ardi tidur di kamarnya. Arif juga mengungkapkan rasa sayangnya kepada Ardi dan Syifa. Lalu Arif berpesan agar Ardi dan Syifa harus kuat dan berani. Saat Arif sudah tertidur pulas, Ardi keluar membuatkan kompresan air es untuk Arif. Dan nampak terlihat sosok bayangan iblis mulai meneror di dalam rumah itu. Arif kemudian mengecek kamar orang tuanya dan benar saja tiba-tiba saat itu Sucipto langsung kejang-kejang dan dalam mulutnya anehnya ada keluar serangga yang langsung dihabisi oleh Ardi. Ardi kemudian membangunkan Syifa sementara ia sendiri menelpon pihak rumah sakit saat akan kembali ke kamar. Ardi juga mendengar Arif yang tengah merintih kesakitan dan Ardi melihat sebuah benang keluar dari telinga Arif. Kenapa toh? Kamu kenapa deh? Tidak berhenti sampai di situ, darah lalu mengucur keluar dari mata Arif. Puncaknya sebilah pisau lalu keluar dari tubuh Arif, menyayat tubuh Arif yang mungil tersebut. Ardi pun tidak menyangka adiknya mati mengenaskan dalam pangkuannya. Ardi, Syifa, dan Marni begitu syok mendapati Arif sudah tidak bernyawa. Lalu keesokan harinya Arif pun akhirnya dimakamkan. Melihat kedatangan Sardi, Ardi lalu marah-marah dan mengusir Sardi dari tempat itu. Sardi mempertanyakan kenapa Ardi malah seperti itu kepadanya. Semua ini kenapa deh? Maksudmu apa? Lepasin! Setelah mengucapkan bela sungkawa, Sardi akhirnya mengalah dan pergi dari pemakaman itu. Sementara itu, dokter akhirnya memvonis Sucipto menderita gangguan otak kronis.
Walaupun terlihat sadar, fungsi vitalnya bagus, namun badannya tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran diri. Mulai sejak saat itu, Sucipto hanya bisa beristirahat di kamar. Di sisi lain, Syifa terus membujuk ibunya agar makan, tapi Marni menolak karena ingin sakit. Dengan begitu, ia cepat menyusul Arif. Syifa yang mendengar itu pun terharu, karena bagaimanapun juga dirinya dan Ardi masih membutuhkan sosok ibu. Lalu Ardi menanyakan kepada Marni, apakah Marni masih mempunyai alamat dan nomor dari Rustam. Ardi takut jika keluarganya itu memang benar terkena santet. Singkat cerita, Rustam pun akhirnya kembali ke rumah itu. Rustam mengatakan kalau Sucipto dikelilingi kekuatan yang buruk. Kematian Arif juga karena itu. Tapi santet yang digunakan ini, Rustam belum tahu ilmunya. Seperti bukan dari tanah Jawa, Rustam belum bisa mencabutnya. Sampai Rustam tahu betul santet apa ini. Dan untuk sementara waktu, Rustam hanya bisa membekali mereka sebuah gelang sakti. Namun, jika mereka curiga dengan orang yang menyantetnya, jangan sekali-kali melawan menghadapinya. Bisa-bisa mereka semua dibunuh di tempat. Pada keesokan harinya, tepatnya di waktu subuh, Ardi meminta izin kepada Sucipto untuk menjaga toko. Di sana, Ardi melihat berbagai macam bentuk penglaris. Lalu Ardi berniat membantu Wicak yang kesusahan, namun Wicak menolak dan seakan tidak suka dengan Ardi. Berbeda dengan Sardi, di mana Ardi begitu benci kepada pamannya. Semenjak Sucipto sakit, tokonya juga ikut sepi. Saat itu juga karyawannya izin keluar karena sudah ada tawaran dari toko lain. Ardi pun tidak bisa apa-apa dan menerima semua dengan lapang dada. Di malam harinya, akhirnya ada satu pelanggan yang ingin membeli beras di toko itu. Namun tiba-tiba, Ardi menyadari ada sebuah darah yang menetes di pelanggan itu. Saat ia lengah, pelanggan tersebut tiba-tiba menghilang. Ardi kemudian melihat pelanggan itu masuk ke dalam toko Wicak. Dan kebetulan saat itu Wicak sedang keluar, di mana rasa penasaran Ardi timbul saat melihat sosok bayangan dalam sebuah ruangan. Saat dibuka, ya ternyata di dalam sana ada foto anaknya Wicak dan juga sesajen. Saat Wicak datang, ia memberitahu Ardi kalau ayahnya Sucipto telah membunuh anaknya. Dan lalu ia berkata, "Bapakmu harus mati." Ngopo kau ini gini? Hei! Bapakmu bunuh anakku! Bapakmu, kamu dan keluargamu harus mati! Pergi! Pergi! Di sisi lain, Marni mendengar suara dari langit-langit rumahnya. Tanpa menyadari kalau gelang pelindungnya telah terputus. Begitu juga dengan Syifa yang saat itu sudah tertidur pulas. Marni pun mengikuti asal suara itu hingga ia harus keluar rumah. Dan sayangnya Marni menemukan kiriman serupa. Tanpa tahu bungkusan seperti itulah yang mengakibatkan suaminya sakit dan Arif meninggal. Setelah membuka bungkusan itu, Marni pun ingin membuangnya. Tiba-tiba saja kepalanya pusing dan ia mendengar suara yang menyeramkan lagi. Karena takut, akhirnya Marni menjatuhkan santet itu dan masuk ke dalam rumah. Syifa pun terbangun mendengar ibunya yang panik. Ia mencoba menenangkan ibunya dan menyuruh untuk rebahan di sofa. Lalu saat Ardi tiba di rumah, Ardi melihat bungkusan itu terletak di halaman rumahnya. Ardi yang panik dengan cepat masuk ke dalam rumah. Syifa memberitahu Ardi jika ibu mereka jatuh sakit, serupa yang dialami dengan Arif, dan Ardi pun menyuruh Syifa untuk segera menelpon Rustam.
Setelah dicek, Rustam mengatakan kalau santet itu seperti ilmu dari timur. Rustam berpesan jika ada benda seperti itu lagi jangan disentuh dan jangan dibuka karena hal itu bisa menyebabkan kita terkena santetnya. Itulah kenapa sampai sekarang Ardi dan Syifa masih selamat. Ardi yang sudah muak dengan ini semua akhirnya pergi menemui Sardi. Setelah menemui Sardi, Ardi mengatakan, "Mau sampai kapan kamu meneror keluarga saya?" Dimulai dari ayah, Arif, dan sekarang ibu. Lalu Sardi pun menjawab bahwa dia tidak pernah menyantet keluarganya. Bahkan Sardi mau melindungi keluarganya Sardi. Malah Suciptolah yang sebenarnya memakai santet dan memulai semuanya. Kilas balik pun menunjukkan ke beberapa tahun yang lalu, di mana Sucipto saat itu baru terkena PHK. Sucipto meminta tolong kepada Sardi untuk dicarikan ruko kosong karena Sucipto pun ingin berdagang. Singkat cerita, Sucipto pun juga akhirnya berdagang dan Sardi tidak pernah merasa tersaingi dengan kedatangan Sucipto. Di sini Sucipto tidak sengaja menemukan bungkusan santet, di mana Sardi yang melihat itu langsung menegur Sucipto. Dan sejak saat itu, setiap hari ada saja kiriman di toko Sucipto. Sedikit demi sedikit pelanggan akhirnya berkurang, bahkan sampai tidak ada satupun. Saat itu juga Ardi sedang sakit. Mari dan Sucipto bingung di mana mereka harus mendapatkan uang. Sementara toko saja sangat susah mendapatkan pelanggan. Sebenarnya Sucipto sendiri tidak percaya dengan ilmu-ilmu hitam seperti itu, tetapi menurutnya cuma itu yang bisa ia lakukan. Di malam itu, Sucipto pergi ke rumah dukun atas suatu hajat. Sejak dari dukun itulah toko Sucipto paling laris. Dukun yang punya ilmu lebih tinggi dari semua dukun-dukun. Semua pelanggan dari pesaing Sucipto akhirnya diambil. Dukun itu juga bisa mengembalikan semua kiriman dari orang-orang. Sardi sejatinya sudah memperingati Sucipto agar tidak serakah, tapi Sucipto tidak mau mendengar. Sucipto sudah dikuasai dendam dan keserakahan sampai puncaknya Marni terkena kiriman santet. Setelah di ronsen, banyak paku dan benda tajam lainnya di dalam perut Marni. Sucipto pun melaporkan hal itu kepada dukunnya, di mana dukun itu mengatakan kalau santet itu merupakan kiriman pesaingnya, yakni Wicak. Ini bukan yang pertama kalinya Wicak kirim, namun untuk kali ini sudah sangat keterlaluan karena sudah main fisik. Karena dendam, akhirnya Sucipto menyuruh dukun itu untuk membuat Wicak sakit, sama seperti Marni. Di malam itu, santet kiriman Sucipto nyatanya meleset dan mengenai anaknya Wicak. Saking melesetnya, anaknya Wicak tidak dibuat sakit, melainkan sampai meninggal dunia. Dan tidak lama setelah itu, Sucipto pun akhirnya sakit. Dukun apa yang dipakai Wicak sudah pasti sangat kuat, sampai-sampai Sucipto tidak bisa membalikan santet-santet kirimannya. Namun Ardi tidak percaya kalau ayahnya memakai ilmu santet. Begitu juga kata Rustam yang bilang kalau Sucipto tidak main santet. Namun Sardi mengatakan kalau ayahnya itu pakai pelindung supaya orang-orang tidak tahu kalau dia memakai santet. Sardi tahu semua ini karena Sardi juga dulu pernah pakai sampai anak dan istrinya menjadi korban. Namun tetap saja Ardi tidak percaya dan menuduh Sardi hanya mengalihkan pembicaraan supaya tidak difitnah. Dan akhirnya Sardi menyuruh Ardi untuk mengecek ruangan kerja ayahnya. Singkat cerita, Ardi pun ke ruangan kerja ayahnya dan membuka paksa pintu di ruangan itu. Setelah dibuka, ya ternyata benar ayahnya main ilmu santet. Dan ternyata yang dibilang oleh Sardi itu semuanya benar. Lalu Ardi menemukan salah satu buku dan ia menemukan nomor dukun tersebut. Ardi pun langsung menghubungi nomor dukun tersebut. Lalu keesokan harinya Ardi pun menuju ke kediaman dukun itu di desa seberang. Sesampainya di sana, Ardi disambut oleh anaknya yang bernama Retno. Setelah tahu kalau Ardi ini adalah anaknya Sucipto, seketika ekspresi Retno langsung berubah.
Ternyata gara-gara Sucipto, dukun itu juga sakit. Sama seperti keadaan Sucipto di rumah sejak anaknya Wicak mati, dukun itu tidak pernah berkata. Dan ia mendengar suara seperti orang dari suku pedalaman, juga katanya ada sosok hitam besar yang datang. Lalu kondisi dukun itu akhirnya seperti ini. Makanya dukun itu juga tidak bisa melindungi Sucipto lagi. Wicak memakai dukun yang ilmunya jauh di atas dukun itu. Ilmunya dari timur, dan mereka pakai santet yang bernama Santet Segoro Pitu. Santet itu masuk ke dalam santet tingkat tinggi. Ritualnya memerlukan pengorbanan jiwa atas dasar sakit hati dan dendam dari seorang pengirim. Mereka harus melakukan ritual panjang dengan upacara perjanjian selama 7 kali di 7 titik pantai berbeda di tanah Jawa untuk memanggil iblis dari seberang lautan Jawa. Kemampuannya menyeberangi lautan membuktikan betapa kuatnya dia. Iblis tersebut bernama Suwangi. Ardi lalu menemui Sardi dan bertanya apakah ia tahu santet Segoro Pitu itu. Namun Sardi tidak tahu dan tidak pernah dengar santet itu. Mereka pun kemudian mendengar suara suku pedalaman itu dan bergegas ke rumah untuk menyelamatkan ibu. Di sisi lain Marni terbangun dan meminta tolong ke Syifa untuk dibuatkan teh hangat. Saat Syifa ke dapur, tiba-tiba Marni mengeluhkan sakit di perutnya. Mendengar teriakan ibu, Syifa dengan cepat ke kamar menghampiri sang ibu. Dan naasnya Syifa harus melihat ibunya tersebut mati tersiksa secara perlahan-lahan. Bersama dengan itu Ardi dan Sardi akhirnya tiba. Namun sayangnya mereka terlambat. Mendapati Marni sudah meninggal dunia. Sucipto yang mendengar itu hanya bisa meneteskan air mata tanpa bisa berbuat apa-apa. Lalu pada keesokan harinya jenazah Marni akhirnya dikebumikan. Di malam harinya Rustam melakukan ritual untuk meminta petunjuk menghentikan santet Segoro Pitu itu. Di sisi lain, Ardi yang sudah geram ingin pergi ke rumah Wicak. Namun Syifa mengingatkan Ardi kalau hal itu berbahaya karena Wicak dilindungi oleh dukunnya. Namun Ardi juga serba salah karena kalau cuma menunggu cepat atau lambat mereka juga pasti terkena santetnya. Namun Ardi juga serba salah karena kalau cuma menunggu cepat atau lambat mereka juga pasti akan terkena santetnya. Di saat sedang berdiskusi, tiba-tiba Pak Rustam datang dan memberitahukan kepada Ardi. Ada cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan santet tersebut. Sucipto harus diraut dengan air dari 7 titik pantai tempat Wicak melakukan ritual. Dan harus ada yang pergi ke 7 titik pantai itu, lalu membawa airnya pulang untuk meraut Sucipto. Ritual itu harus dilakukan di hari yang sama. Sebelum jam malam mereka masih punya waktu sampai 5 hari lagi. Lalu Rustam akan membuka mata batinnya Ardi sepenuhnya. Perlu indera keenam tanpa batas untuk melakukan hal itu. Karena nanti di sana ia akan menghadapi 7 sosok yang ditugaskan dukunnya Wicak. Untuk menjaga titik pantai itu, Ardi tetap akan melihat mereka sekalipun mereka tidak mau menampakkan dirinya kepada Ardi. Lalu Sardi pun mengajukan dirinya untuk menemani Ardi, namun Rustam melarang karena ia perlu Sardi di rumah itu untuk menyiapkan ritual ruatan. Untuk itulah Syifa bersedia menemani Ardi ke 7 titik pantai itu. Rustam pun setuju jika mata batin Syifa dibuka karena Syifa memang mempunyai bakat, tetapi belum terbuka sepenuhnya. Tidak membuang waktu yang lama, malam itu juga keduanya akhirnya dibuka mata batinnya. Setelah dibuka, Rustam menyuruh mereka untuk berangkat. Ia berpesan agar mereka memulai dari timur ke barat. Begitu sampai, mata batin mereka akan memberitahu dari mana mereka akan mulai. Singkat cerita, mereka berdua tiba di titik yang pertama. Mereka berbagi tugas di mana Syifa mematikan lilinnya, sementara Ardi mengambil air di bibir pantai. Yowis, tambah dulu air. Di titik yang pertama, Ardi dan Syifa diteror oleh sosok laki-laki berkepala ular. Lalu di titik yang kedua, mereka diteror oleh sosok berkepala botak dan berkulit hitam. Selanjutnya di titik yang ketiga, Ardi dan Syifa diteror lagi oleh sosok nenek-nenek berambut panjang yang sedang terbang. Di titik yang keempat ada sosok berwajah menyeramkan dan mengesot.
Lalu di titik yang kelima ada wanita bermuka seram lagi. Selanjutnya di titik yang keenam terdapat wanita gempal tanpa kepala. Dan akhirnya Ardi dan Syifa pun sampai di titik yang terakhir. Di sana mereka diteror oleh sosok yang tak kasat mata. Mereka mencoba berlari, namun sayangnya sosok itu membuat mereka terjatuh dan wadah tempat air mereka pun pecah. Beruntungnya sosok itu berhasil pergi mendengar suara kereta kencana. Lalu salah satu pengawal ratu memberikan pengganti air mereka yang pecah dengan mengatakan kalau pemberian itu hadiah dari Kanjeng Ratu. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk pulang ke rumah dengan membawa air dari 7 titik pantai. Sementara di rumah, Sardi dan Rustam mulai khawatir karena beberapa menit lagi menuju jam 8. Namun Ardi dan Syifa yang belum datang juga. Dan tiba-tiba mereka merasakan teror dari iblis Suwangi tersebut. Rustam kemudian keluar lalu bersemedi, mencoba untuk menenangkan keadaan. Namun hal tersebut seakan tidak mempan dan iblis Suwangi akhirnya menunjukkan wujudnya. Rustam pun mencoba melarikan diri, namun sayangnya Rustam harus tertangkap dan habis oleh iblis Suwangi. Sardi yang melihat Rustam sudah terpenggal begitu panik dan ketakutan. Tidak menunggu waktu lama, iblis Suwangi akhirnya menghabisi Sardi juga. Sementara itu Ardi dan Syifa akhirnya tiba. Keduanya melihat Sardi dan Rustam yang sudah tidak bernyawa. Lalu Ardi dan Syifa lantas bergegas masuk ke dalam kamar Sucipto untuk meruatnya sebelum semua terlambat. Mereka berdua mulai memandikan Sucipto satu persatu menggunakan air pantai itu. Namun hal itu tentu tidak semudah itu, di mana iblis Suwangi berusaha mengganggu mereka berdua. Lalu saat Ardi akan menumpahkan air terakhir, tiba-tiba iblis Suwangi menyeret Sucipto. Untungnya Ardi melempar kendi itu hingga pecah, yang membuat airnya tepat mengenai Sucipto. Karena hal itu, iblis Suwangi terbakar hangus. Sebelum ke neraka, iblis itu menyerang Wicak dan juga dukunnya. Di akhir film, setelah Sucipto diruat, kondisi dukunnya juga ikut membaik. Dukun itu mengatakan jika malam itu kekuatan iblis Suwangi sudah keluar dari tanah Jawa, maka dari itu kekuatannya juga sudah tidak ada lagi di tanah itu. Dan Ardi menambahkan, jika teror santet itu memang sudah selesai, bagaimana dengan penglaris Sucipto? Mendengar hal itu, Sucipto berjanji tidak akan lagi memakai ilmu santet. Lalu film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Santet Segorop itu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, komen di video ini. Terima kasih dan next di video selanjutnya.